Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Para petinggi Istana Bintang hampir yakin bahwa ini ada hubungannya dengan Han Li. Lagi pula, mereka semua telah melihat interaksi antara Tetua Simen dan Han Li di Istana Batu. Siapapun dapat mengatakan bahwa kultivator hebat ini memiliki dendam terhadap Penatua Simen. Namun, terlepas dari kecurigaan mereka, semua tetua Istana Bintang hanya berpura-pura tidak curiga dan tidak ada dari mereka yang menginterogasi Han Li. Dia adalah seorang kultivator hebat yang tidak ingin diganggu oleh siapapun, dan yang paling penting, mereka tidak dapat menemukan bukti bahwa Han Li adalah penyebab di balik semua ini. Sebaliknya, ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Selama periode di mana Penatua Simen telah meninggal, Han Li telah mendiskusikan wawasan dan pengalaman kultivasi dengan Penatua Zhao sepanjang waktu. Tentu saja, tidak sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah tabir asap yang sengaja dibuat oleh Han Li untuk mencegah siapapun mengarahkan tuduhan yang meyakinkan terhadapnya. Meskipun mengetahui kebenarannya, itu masih merupakan gagasan yang sangat mengerikan bagi semua tetua Istana Bintang bahwa Han Li dapat menghapus seorang kultivator Nas Chen Sol dari muka dunia bahkan tanpa harus mengejarnya secara langsung. Jika dia adalah seorang kultivator normal, mereka dapat mengabaikan semua bukti dan menangkapnya sebelum menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memastikan semuanya. Namun, siapa yang berani melakukan itu pada kultivator hebat Nas Chen Sol? Bahkan para tetua yang cukup dekat dengan Tetua Simen tahu lebih baik daripada membuat keributan. Selain itu, Istana Bintang harus bergantung pada kekuatan Han Li untuk membawa mereka melewati krisis ini, jadi mereka benar-benar tidak mampu mendapatkan sisi buruknya. Dengan demikian, Ling Yuling dan semua tetua hanya bisa berpura-pura bahwa mereka tidak tahu siapa pelakunya. Setelah mendiskusikan pengalaman dan wawasan kultivasi dengan Penatua Zhao selama sekitar setengah hari, Han Li kembali ke ruang kultivasinya yang sunyi. Setelah itu, Penatua Zhao menerima berita bahwa Penatua Simen telah meninggal dunia, dan dia terpaku di tempat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia hanya bisa memberikan senyum kecut dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Setelah itu, dia pergi dari tempat tinggal gua dan meninggalkan dua murid formasi inti di tempatnya. Han Li bisa membunuh kultivator Nas Chen Sol bahkan tanpa meninggalkan gua, jadi hanya buang-buang waktu baginya untuk tetap tinggal dan tetap mengawasi Han Li. Jauh lebih bijaksana baginya untuk keluar dari sana secepat mungkin jika Han Li memutuskan untuk membunuhnya juga. Dengan demikian, rangkaian peristiwa yang aneh terungkap. Seorang penatua Istana Bintang jelas baru saja tewas, namun insiden ini benar-benar ditutup-tutupi, dan tampaknya tidak ada petinggi lain yang ingin menyebutkan apapun tentang itu. Bahkan kata-kata Penatua Simen telah menjadi ungkapan tabu yang hanya bisa diucapkan dengan bisikan pelan. Sebaliknya, semua orang memusatkan perhatian mereka untuk membuat persiapan untuk pertempuran yang akan datang. 5 hari kemudian, Han Li muncul dari ruang kultivasi yang sunyi dan tiba di Istana Suci lagi. Pada kesempatan ini, ada lebih dari 30 kultivator formasi inti juga berkumpul di sini di atas para tetua Istana Bintang. Sebagian besar kultivator ini berada di tahap formasi inti akhir, jadi kekuatan mereka hanya di bawah para tetua Istana Bintang. Ketika Han Li perlahan berjalan ke aula, semua mengalihkan perhatian mereka secara serempak. Sebagian besar dari mereka memakai ekspresi kagum dan hormat, sementara beberapa cukup takut akan kedatangannya. Namun, satu hal tetap konstan, dan tidak peduli ke arah mana Han Li mengalihkan pandangannya, semua kultivator yang berkumpul di sana akan segera menundukkan kepala dan menghindari tatapannya. Menggunakan boneka humanoidnya untuk merawat kultivator Nas Chen Sol awal adalah tugas yang sangat sederhana bagi Han Li,
tetapi dengan melakukan itu, dia telah mengintimidasi seluruh Istana Bintang. Di masa lalu, semua orang Istana Bintang ini hanya tahu bahwa Han Li adalah seorang kultivator yang hebat, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya beraksi, jadi mereka ragu apakah dia benar-benar dapat menahan Wan Tianming. Bagaimanapun, Wan Tianming telah membunuh banyak tetua Istana Bintang dalam beberapa dekade terakhir, dan reputasinya tidak ada duanya di Laut Bintang yang tersebar. Ironisnya, pembunuhan Han Li terhadap sesepuh Nas Chen Sol membuat semua orang lebih percaya diri pada kemampuannya. Itu adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh Han Li maupun Ling Yuling. Tentu saja, Ling Yuling sangat senang bahwa semangat mereka telah meningkat, sementara Han Li tidak peduli. Silakan duduk, rekan Taois Han. Saya akan segera mengatur persiapan untuk pertempuran yang akan datang, kata Ling Yuling dengan suara hormat. Han Li mengangguk ketika dia duduk sebelum mengeluarkan slip giok putih untuk dibaca, sama sekali mengabaikan semua orang dalam proses itu. Ling Yuling hanya tersenyum saat melihat ini, tetapi ekspresinya langsung menjadi sangat serius setelah beralih ke yang lainnya dan menyampaikan serangkaian instruksi. Meskipun sebagian besar perhatian Han Li terfokus pada batu giok, dia tidak akan benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan Ling Yuling. Rencana Istana Bintang sangat sederhana. Meskipun formasi angin surgawi terdiri dari 108 pilar angin api, mereka hanya berencana untuk menyerang 36 pilar angin api yang mengelilingi kota bintang surgawi. Menurut analisis dari beberapa master mantra formasi, 36 pilar ini adalah yang paling penting, dan selama mereka dapat menghancurkan sebagian besar pilar itu, formasi akan ditaklukkan. Tentu saja, inti formasi yang dijaga Wan Tianming harus ditaklukkan sebelum itu. Dengan demikian, satu sesepuh tahap jiwa baru lahir dan formasi inti demi satu bangkit atas perintah Ling Yuling, dan mereka semua memasang ekspresi serius saat mendengarkan tugas yang didelegasikan kepada mereka. Rasa niat membunuh yang ganas telah menyebar ke seluruh aula. Tak lama kemudian, semua yang hadir telah ditugaskan untuk menyerang Windfire pilar tertentu. Namun, distribusi kultivator bermutu tinggi agak tidak merata, ada 2 atau 3 tahap Nas Chen Sol di beberapa kelompok sementara di kelompok lain, bahkan tidak ada satu pun tahap Nas Chen Sol. Han Li agak terkejut dengan pengaturan ini. Namun, dia dengan cepat mengerti mengapa pengaturan seperti itu dibuat. Kemungkinan besar ada mata-mata Istana Bintang di Starfall Coalition juga, jadi mereka pasti sudah memastikan pasukan yang menjaga masing-masing Windfire Pilar, dan mendelegasikan pasukan yang sesuai. Meskipun Han Li terus memusatkan perhatiannya pada batu gioknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Ling Yuling mendelegasikan tugas dengan sangat cepat, dan setelah beberapa saat, hampir semua yang di aula telah ditugaskan dengan peran khusus. Akhirnya, suaranya tersendat saat dia menoleh ke Han Li, dan senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Rekan Taois Han, kamu, Tetua Zhao, Tetua Ma, dan aku akan bertanggung jawab untuk menyerang inti formasi yang dijaga oleh Wan Tianming, apakah itu baik-baik saja?" Han Li mengangkat kepalanya dan menjawab dengan acuh, "Tentu. Namun, saya hanya bertanggung jawab untuk menghadapi Wan Tianming. Saya tidak akan menyerang kultivator lain kecuali mereka menyerang saya." Sedikit keterkejutan muncul di matanya saat melihat ekspresi riang Han Li, tapi dia cukup senang bahwa Han Li telah menerima pengaturannya. Meskipun dia telah mendengar beberapa hal tentang Han Li dari sage Istana Bintang, dia tidak benar-benar tahu apakah Han Li sekuat itu di antara para kultivator Nas Chen Sol. Dia benar-benar khawatir Han Li akan meremehkan musuhnya dan jatuh di pedangnya sendiri, jadi dia menguraikan beberapa kemampuan dan harta khas Wan Tianming untuk membantu Han Li mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Ekspresi Han Li tetap acuh saat dia mendengarkan penjelasannya. Ling Yuling hanya bisa menghela nafas dalam hati saat melihat ini, dan dia menahan keinginan untuk bertanya pada Han Li,
menurutnya, peluang apa yang dia miliki untuk menang. Bagaimanapun, kekalahan bukanlah pilihan untuk Istana Bintang. Ayo pergi. Setelah satu instruksi terakhir, semua murid pendirian yayasan tingkat rendah telah berkumpul di keempat gerbang kota Bintang Surgawi, dan mereka bersiap untuk menyerang segera setelah para tahap formasi inti tiba untuk memimpin mereka ke dalam pertempuran. Han Li melirik slip giok di tangannya sebelum menutup kedua telapak tangannya, di mana slip giok itu tiba-tiba menghilang. Slip batu giok berisi seni kultivasi untuk cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, dan itu memang cukup dalam dan rumit, bahkan setelah beberapa hari pengamatan yang sulit, dia hanya membuat sedikit kemajuan. Dia sangat ingin tahu tentang keberadaan luar biasa seperti apa gunung yang menyatu dengan esensi ilahi untuk dapat membantu dalam penguasaan seni kultivasi ini. Han Li mempertimbangkan hal-hal ini dengan cara yang agak linglung saat dia juga keluar dari istana batu bersama para tetua lainnya. Yang mengejutkan Han Li, ada kereta besar sepanjang lebih dari 100 kaki yang diparkir di luar istana. Seluruh kereta telah dibangun dari beberapa jenis kayu hijau, dan semua jenis rune telah diukir di permukaannya. Sangat jelas bahwa ini adalah kereta yang dibuat dengan sangat rumit. Namun, yang lebih penting lagi adalah bahwa kereta itu ditarik oleh 4 binatang iblis dengan panjang beberapa puluh kaki. Ini adalah pertama kalinya Han Li terperangah setelah kedatangannya di kota Bintang Surgawi. 4 binatang iblis hijau hanya di kelas 6 naga banjir. Jika dia mengingatnya dengan benar, naga banjir sangat melindungi saudara-saudara mereka. Istana Bintang memang sangat kuat, tetapi bagaimana mereka bisa menggunakan naga banjir untuk menarik kereta mereka? Apakah mereka tidak takut menimbulkan kemarahan seluruh ras naga banjir dan membawa bencana ke Istana Bintang? Saat melihat ekspresi terkejut muncul di wajah Han Li, Ling Yuling tersenyum, dan bertanya, apakah benar-benar dikejutkan oleh beberapa binatang iblis tingkat rendah, rekan Taois Han? Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia tiba-tiba berkata, tunggu. Binatang iblis ini memiliki tubuh naga banjir sejati, tetapi jiwa mereka tampak agak aneh. Sedikit kekaguman muncul di mata Ling Yuling saat dia menjelaskan, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, Kakak Han. Jiwa dalam tubuh binatang iblis ini memang bukan jiwa naga banjir. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ayahku sedang melakukan perjalanan melalui laut luar, dia memenangkan beberapa bangkai naga banjir hijau tingkat rendah dari Raja Wim Emas dalam taruhan, kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menyuntikkan jiwa ular roh laut ke dalam tubuh mereka, sehingga menciptakan binatang iblis ini. Begitu, tapi mengapa kamu menempatkan kereta ini di sini? Apakah kita akan menggunakannya dalam serangan kita? Han Li, hehe, kamu tidak akan menyadari hal ini, Saudara Han. Tetapi kereta ini dibuat secara pribadi oleh ayahku. Selain binatang iblis ini, kereta itu sendiri juga sangat istimewa dan akan sangat efektif melawan musuh kita. Ketika Han Li mendengar Ling Yuling, dia menyapu indera spiritualnya melewati binatang buas dan mengangguk. Pengemudinya adalah raksasa botak setinggi 2 meter yang mengendarainya. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi yayasan pendirian, tubuh bagian atasnya telanjang dan memperlihatkan otot-otot seperti baja, memberinya aura yang mengancam. Ketika semua orang naik kereta, pria besar itu mengangkat cambuk putih dan memecahkannya. Naga banjir hijau dengan cepat bangkit dan mulai meluncur di udara. Gerbong itu kemudian diluncurkan ke udara dalam garis putih, melaju dengan kecepatan yang menyaingi kultivator Nas Chen Sol awal. 1/4 jam kemudian, Han Li dan kawan-kawan tiba di atas gerbang di kota Bintang Surgawi. Pada saat itu, kekuatan angin membombardir penghalang cahaya biru tanpa henti. Bahkan dengan perlindungan penghalang cahaya, ledakan teredam bergetar di seluruh kota, mengejutkan manusia dan kultivator liar tingkat rendah. Meskipun penghalang cahaya tampak cukup tahan lama,
di bawah serangan berkelanjutan dari formasi besar di luar, hanya masalah waktu sebelum penghalang itu pecah. Saat Han Li berdiri di luar gerbang kota yang sunyi, dia memeriksa situasi di luar pulau. Situasi tampaknya jauh dari baik. Itu hampir sama seperti ketika dia masuk. Yang bisa dia lihat hanyalah biru dan merah. Bahkan dengan kemampuannya yang luas, dia tidak bisa melihat jauh melewatinya. Dia melirik kota dan melihat ribuan kultivator tingkat rendah bersembunyi di balik gerbang kota lain di dekatnya. Mereka sedang bermeditasi sambil duduk bersila atau menyiapkan alat sihir dan jimat, membuat persiapan terakhir mereka. Patua Zhao dan pria besar berjubah ungu kemudian berjalan keluar dari kereta. Mereka berbicara dengan tetua lainnya dengan ekspresi muram. Langkah kaki terdengar dari belakangnya, dan sebelum dia menoleh, dia mendengar suara manis berbicara kepadanya. "Kakak Han, aku punya permintaan untukmu. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menerimanya." "Apa itu?" Han Li berbalik, tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Ling Yuling berdiri di belakangnya mengenakan jubah istana berwarna hijau pucat. Wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang tidak jelas dan alisnya menegang. Ling Yuling menggertakkan giginya dan mengeluarkan slip giok biru samar, menyerahkannya ke arah Han Li dengan tatapan penuh harapan. "Pertempuran selanjutnya akan menentukan hidup dan mati Istana Bintang kita. Sejujurnya, koalisi Starval menarik beberapa kultivator yang sebelumnya bersembunyi di kultivasi pahit. Bahkan dengan bantuan saudara Han, peluang kemenangan kita hanya setengahnya. Jika kami memenangkan pertempuran ini, kami tidak akan merepotkan Anda lebih jauh, tetapi jika kami menderita kekalahan telak, saya harap Anda dapat membawa orang-orang yang terdaftar di Batu Giok menjauh dari lautan bintang yang tersebar. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya." "Bagaimana apanya?" Han Li mengerutkan kening. "Tidak apa-apa, orang-orang yang saya daftarkan terkait erat dengan saya. Meskipun saya yakin tidak ada yang tahu hubungan antara kita, masih ada kemungkinan Starval Coalition akan memusnahkan mereka jika kita kalah. Akan jauh lebih baik jika Anda membawa mereka bersama Anda. Anda bukan seorang kultivator dari lautan bintang tersebar. Anda pasti mampu melakukan ini." Ling Yuling berbicara dengan nada percaya penuh. Han Li menatapnya dalam diam. Saat kesunyiannya berlanjut, dia salah paham. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, jika kamu melakukan ini untukku, itu akan memenuhi persetujuanmu dengan ayahku untuk bertindak 3 kali. Anda telah memenuhi sebagian dari perjanjian dengan berurusan dengan Wan Tianming. Jika Anda menyetujui masalah ini, perjanjian akan dipenuhi bahkan jika kami menang dan Anda tidak perlu mengambil tindakan." Setelah beberapa saat hening, tatapan aneh muncul di mata Han Li dan dia berkata, "Rekan Taois Ling, harap pertimbangkan ini dengan hati-hati. Kesepakatanku dengan ayahmu adalah untuk menyelamatkanmu 3 kali saat nyawamu dalam bahaya. Tidakkah menurutmu menggunakan salah satu permintaan seperti ini bertentangan dengan niat kedua orang bijak itu? Aku sangat sadar, tapi sekarang aku adalah pemimpin Istana Bintang. Jika kita benar-benar kalah dalam pertempuran ini, warisan kuno Istana Bintang akan musnah. Apa gunanya 2 kesempatan ekstra dalam hidup? Akan lebih baik jika kerabat dekat saya diselamatkan. Adapun perlindungan saya sendiri, kultivasi Midnas Chen Sol saya harus cukup." Han Li melihat ekspresinya yang menyedihkan untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan nada tanpa emosi, "Baik. Dalam hal ini, saya akan menerima permintaan Anda. Jika kamu kalah dalam pertempuran ini, aku akan membawa mereka pergi dari lautan bintang yang tersebar." Dengan kecantikan yang mekar dari wajahnya, Ling Yuling dengan apik berkata, "Kata-katamu membuatku tidak khawatir akan masa depan. Dengan kemampuan Anda yang luar biasa, Anda akan dapat keluar dengan aman tidak peduli seberapa buruk perang ini." Han Li tersenyum lalu mengalihkan pandangannya keluar kota. Dengan Ling Yuling memperoleh persetujuan Han Li, dia meninggalkannya sendirian.
Beberapa jam kemudian, jimat transmisi suara dikirim untuk memberi tahu bahwa persiapan telah selesai dan gerbang ke kota bintang surgawi dibuka. Puluhan ribu kultivator bergegas keluar pada saat yang sama, dengan cepat meninggalkan penghalang biru kota dan menghilang ke dalam kabut biru dan merah. Penyebaran besar-besaran istana bintang surgawi langsung ditemukan oleh koalisi Starfall yang ditugaskan untuk melindungi formasi. Koalisi Starfall segera mengerahkan kultivator dalam jumlah besar untuk bertarung dan meminta pengikut mereka segera mengendalikan formasi besar, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan formasi. Meskipun formasi mantra tidak berpengaruh pada di atas tahap pendirian yayasan, itu bisa menghasilkan luka parah bagi siapapun di pendirian yayasan dan di bawahnya. Setelah berbagai pilar angin diaktifkan, kabut merah biru yang perlahan melayang di udara mulai berputar dengan keras, mengembun menjadi bola cahaya merah biru dan segera meledak. Untuk sesaat, cahaya melintas di dalam formasi besar, diikuti oleh suara ledakan yang tak henti-hentinya. Jika tahap pendirian yayasan umum memasuki formasi tanpa persiapan apapun, mereka akan segera terkoyak oleh kekuatan angin. Namun untuk pertempuran ini, Istana Bintang membuat persiapan yang cermat. Setiap kultivator memiliki penghalang cahaya berbagai warna yang muncul di tubuh mereka, menangkal serangan angin dan mencegah cedera yang signifikan pada pasukan Istana Bintang tingkat rendah. Pada saat itu, Starfall Coalition yang menjaga pilar bertemu langsung dengan para kultivator Istana Bintang. Suara pertempuran dan kematian terdengar dari formasi. Pada saat yang hampir bersamaan di tepi formasi besar, di bagian paling atas pilar raksasa setinggi 1 km dari nyala angin, beberapa orang menatap ke kejauhan. Pemimpin mereka, seorang pria parubaya dengan wajah persegi tegang, mengenakan jubah ungu dan pita giok. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya. Dia adalah Wan Tianming. Sikap tenangnya saat ini jauh berbeda dari saat Han Li melihatnya terakhir kali. Berdiri tidak jauh di belakangnya adalah seorang pria tua berkulit gelap dan seorang wanita tua dengan pakaian merah dan hijau. Keduanya memakai ekspresi serius yang sama. Tampaknya Istana Bintang benar-benar meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh. Mereka menggunakan begitu banyak jimat kelas menengah dalam serangan ini sehingga bisa membuat klan biasa bangkrut. Pria tua gelap itu bergumam. Ini adalah kultivator bermarga Long, yang melarikan diri dengan panik saat Han Li menyerbu formasi. Mereka pasti mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Ini pasti berhubungan dengan orang yang bergegas ke kota. Wan Tianming berkata dengan tenang. Saya melihatnya sebagai langkah putus asa. Namun, rekan Daois Long, apakah kultivator yang membunuh rekan Daois Hua begitu menakutkan? Bahkan dengan kalian berdua bersatu, orang ini masih bisa membunuh salah satu dari kalian dalam sekejap. Lampu hijau melintas dari mata wanita tua itu saat dia menatap pria tua itu. Dia memiliki kultivasi Midnas Chen Sol. Ketika Pak Tua Long mendengar wanita itu menyebut Han Li, wajahnya menjadi pucat dan mengelus lengan baru yang dia hasilkan dari teknik rahasia. Beberapa saat kemudian, dia menjawab dengan senyum masam, lebih dari sekadar menakutkan. Rekan Daois Hua sama sekali tidak lemah, tapi dia tidak mampu melakukan banyak perlawanan. Seandainya saya lebih lambat dalam melarikan diri, saya khawatir saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Dia kemungkinan besar bukan kultivator Midnas Chen Sol, tapi Grand Kultivator Nas Chen Sol akhir. Seringai muncul di wajah wanita tua itu dan dia dengan belak-belakan berkata, seorang kultivator besar. Saya melihat bahwa rekan Daois Long telah ketakutan sampai-sampai pikirannya menjadi kacau. Selain rekan Daois Mo, bagaimana mungkin ada kultivator jiwa baru lahir terlambat lainnya dari laut dalam? Istana Bintang pasti sudah merekrut mereka jika tidak, dan mengurangi aliansi kita setelah jangka waktu yang lama. Akibatnya, wajah Pak Tua Long meringis. Wan Tianming samar-samar tersenyum, itu tidak pasti.
Citra kultivator yang dibuat rekan Daois Long untukku agak familiar. Setelah beberapa hari, saya datang untuk mengenali orang tersebut. Itu adalah seseorang yang rekan Daois Qiu juga harus tahu. Oh, bisakah saudara Mo menjelaskan? Wanita tua itu bertanya dengan heran. Apakah kamu ingat ketika kuali Heaven Void muncul ke dunia beberapa ratus tahun yang lalu? Ketika aliansi kita mengeluarkan perintah membunuh seorang kultivator bernama Han Li. Wan Tianming dengan santai bertanya. Setelah berpikir sejenak, dia segera menyadari, kuali Heaven Void. Han Li itu, apakah itu orang yang menerobos formasi? Mereka memiliki kemiripan yang kuat. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Orang itu adalah seorang kultivator formasi inti di masa lalu. Dia menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi tidak percaya. Wan Tianming melihat ke arah formasi besar dan berkata, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebelum kematian petapa bintang surgawi, saya memperoleh laporan rahasia bahwa Han Li muncul di dekat Sekte Pasir Kuning sebagai kultivator Nas Chen Sol. Kemudian, dia menggunakan formasi teleportasi Istana Bintang ke Laut Luar. Pada saat itu, Sage Istana Bintang berusaha merekrutnya, tetapi tidak berhasil. Saya curiga hilangnya Swift Cran dan tetua lain dari aliansi kami sebagian besar terkait dengannya.